Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Cinta terlarang Prabu Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka. Dikutip dari satotokusasi.blogspot.com September 2008 bagian 1. Raja Hayam Wuruk masih muda, baru berumur 27 tahun dan belum beristri. Kekuasaan sebagai raja baru saja dilimpahkan dari Ibu Suri Tribhuwana Tunggadewi kepadanya. Anakku, ibu akan tunjukkan potret dari seorang gadis cantik kepadamu. Mudah-mudahan engkau tertarik kepadanya. Tangan raja digandeng oleh Ibu Suri dan dibawa menuju ruang pribadi Ibu Suri. Keduanya memperhatikan lukisan cat di atas kanvas. Seorang putri cantik dan rambut panjang terurai. Senyumnya sangat menawan bagi siapa saja yang melihatnya. Sungguh cantik sekali. Aku jatuh cinta kepadanya. Tetapi aku tidak dapat mencintai hanya sebuah lukisan. Siapakah dia, Ibu? Ibu mendapatkan lukisan ini dari mana? Aku dapatkan dari pasar di Pelabuhan Tuban. Ada kios yang spesial menjual barang-barang dari luar negeri. Si penjual mengatakan bahwa gambar itu adalah hasil penyelundupan dari negeri asalnya, Kerajaan Pajajaran. Itu adalah lukisan putri Kerajaan Pajajaran. Sayang, dia tidak tahu nama putri itu. Ibu Suri melanjutkan pesannya. Ibu setuju sekali jika engkau mau menikah dengan putri dari Kerajaan Pajajaran. Mengingat kakek buyutmu, Raden Wijaya, pendiri kerajaan ini, adalah pangeran dari Kerajaan Galuh, sekarang Kerajaan Pajajaran. Wah, celaka Ibu. Ada apa anakku? Kemarin kita sudah menyatakan akan mengadakan penyerangan ke Kerajaan Pajajaran. Kalau aku jadi menikah dengan putri itu, maka Kerajaan Pajajaran seharusnya menjadi kerajaan sahabat, bukan ditaklukkan. Ingatlah anakku, engkau seorang raja. Kekuasaan raja sudah kulepaskan dan sudah kulimpahkan kepadamu. Jadi engkau bisa saja mengatakan kepada Patih untuk tidak menyerang Kerajaan Pajajaran atau menunda dahulu. Ingatlah bahwa engkau sekarang adalah seorang raja. Patih sangat berambisi untuk menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Sulit untuk menunda bahkan melarangnya. Dia seperti air bah yang menggilas penghalang, pikir Raja Hayam Wuruk. Pengaruh Patih Gajah Mada terhadap prajurit-prajurit dan seluruh jajaran militer di Kerajaan Mojopahit sangat kuat. Sedangkan Raja Hayam Wuruk kurang berpengaruh, terlebih dalam hal politik ekspansi Gajah Mada. Dia bagi sinar matahari yang terhalang awan mendung. Gajah Mada seolah tidak mau membuang waktu, maka dia mengadakan rapat militer guna menyatukan kekuatan dan pikiran di dalam suatu strategi guna menyerang Kerajaan Pajajaran. Patih Gajah di muka raja dan para perwira militernya mengutarakan rencana militernya. Kita akan bertolak dari Pelabuhan Tuban dengan memakai 100 kapal. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 3 hari. Kita akan sampai di Sunda Kelapa atau sekarang Jakarta. Di tempat ini kita akan mendirikan markas besar. Langkah pertama adalah mengirimkan satuan mata-mata guna mendapatkan data-data militer pihak musuh. Dengan demikian kita akan dapat mengerahkan tentara kita
pada sasaran yang tepat untuk memasuki kota Pakuwon, sekarang Bogor, ibu kota kerajaan Pajajaran. Raja memotong pembicaraan Patih. Aku akan ikut bersama kesatuan mata-mata karena aku berminat untuk mengetahui lebih jelas akan halnya kerajaan Pajajaran. Siapakah komandan satuan ini? Aku Baginda, namaku Penyewu Banyu Urip. Banyu Urip, aku akan bertugas bersamamu. Banyu Urip tidak dapat menolak kehendak raja, walaupun sebetulnya dia enggan ada seorang raja yang ikut dengan tugasnya, yang pasti akan memberatkan tugasnya. Memang sudah biasa Hayam Wuruk ikut tugas di dalam ekspedisi militer sebelum menjadi raja. Tetapi sekarang kedudukannya adalah Raja Mojopahit. Banyu Urip, jaga keselamatan rajamu baik-baik, Patih Gajah Mada berpesan. Raja Hayam Wuruk sedang santai di tendanya di markas besar militer Mojopahit di Sunda Kelapa. Seseorang datang dikawal oleh pengawalnya. Dia adalah Banyu Urip. Baginda, kita besok pagi akan berangkat ke arah selatan, menembus hutan hingga sampai di kota Pakuan. Anak buahku berjumlah 40 orang, siap tempur. Bagaimana? Apakah Baginda sudah siap? Tugas kita adalah memata-matai persiapan tempur musuh dan mencari celah kemana tentara kita bisa masuk ke dalam kota mereka, tetapi bukan langsung bertempur. Betul Baginda, kita tak langsung bertempur. Apakah ada saran dari Baginda? Pertama, jangan aku dipanggil Baginda, tetapi Jaran. Kedua, aku adalah anak buahmu, sembunyikan aku dari musuh. Baik Jaran, aku akan sembunyikan engkau dari musuh. Jaran, aku ingin bertanya, mengapa engkau berminat untuk ikut dalam ekspedisi kali ini? Sesungguhnya aku telah melihat lukisan putri kerajaan Pajajaran. Dia sangat mempesona karena kecantikannya. Terus terang, aku jatuh cinta kepada wanita di dalam lukisan itu. Aku sekarang penasaran, ingin melihat wujud nyatanya. Tahukah siapa nama putri itu? Aku tidak tahu. Apakah engkau tahu? Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Menurut kabar, memang dia adalah putri yang cantik. Ayahnya adalah penguasa kerajaan Pajajaran. Namanya Raja Maharaja Linggabuana. Dan negerinya adalah negeri yang terindah. Pemandangan alamnya sangat mengagumkan. Kata beberapa orang, kita lihat saja nanti. Hai Jaran, kita berada di garis depan medan tempur, bukan sedang piknik. Betul Banyu, tetapi hatiku mengatakan aku sedang menuju ke rumah mertuaku, karena aku mencintai anak gadisnya, walaupun di dalam lukisan. Aku ingin mengatakan bahwa kerajaan Pajajaran adalah negara sahabat kerajaan Mojopahit. Mereka bukan musuh. Bagaimana? Apakah akan kita tunda pertempuran ini? Atau bahkan kita akan berdamai? Jaran, engkau adalah pimpinan kami. Prabu Hayam Wuruk terdiam. Dia tidak ingin mengecewakan Patih Gajah Mada dan seluruh jajaran militernya yang sudah mendirikan markas dan bahkan mereka sudah siap tempur. Akhirnya Jaran berkata, tidak, teruskan saja upaya kita. Nanti bila aku berkenan, aku akan menghentikan pertempuran dan kemudian berdamai. Penyewu Banyu Urip kurang mengerti akan kata-kata Jaran. Dia kurang tegas pikirnya. Keesokan paginya, 42 orang berkuda menuju arah selatan mendaki bukit, menuju kota Pakuan. Matahari belum terlihat, alam masih sunyi, bahkan burung-burung belum bernyanyi.
Pada tengah hari mereka menghadapi hutan lebat yang membuat mereka harus meninggalkan kudanya. Mereka tempuh hutan itu dengan berjalan kaki. Perjalanan di dalam hutan memakan waktu 2 hari, sehingga mereka harus bermalam di dalam hutan. Pada hari ketiga mereka berjalan mendaki karena berada di atas pegunungan. Hutan semakin tipis dan diganti dengan padang rumput yang luas. Di depan mereka terlihat beberapa gunung yang biru dan juga ada air terjun yang airnya memenuhi sebuah kolam. Padang rumput itu dipenuhi oleh rusa-rusa yang kelihatannya jinak. Prajurit Mojopahit memanah rusa itu dengan mudah, menguliti dan siap dijadikan santapan. Banyu, kita sudah cukup lelah, sebaiknya kita beristirahat dulu di sini sambil makan daging rusa, kata Jaran. Hai kawan-kawan, dirikan kemah dan masaklah daging rusa. Kita beristirahat di sini. Prajurit-prajurit bernyanyi santai seolah-olah tempat itu adalah kampungnya sendiri. Hai kawan-kawan, dirikan kemah dan masaklah daging rusa. Kita beristirahat di sini. Prajurit-prajurit bernyanyi santai seolah-olah tempat itu adalah kampungnya sendiri. Mereka bernyanyi-nyanyi bersama sebuah lagu yang sedang populer di Singosari. Tak lama kemudian Jaran, Banyu dan diikuti semua prajurit makan daging rusa. Mereka terlihat bergembira, seolah-olah sedang piknik bukan bertempur. Setelah perut penuh terisi, mereka tidur-tiduran di rumput. Hai Banyu, apakah engkau menyadari bahwa tempat ini memang terpelihara? Sepertinya sengaja disediakan untuk tempat orang berpiknik. Lihatlah rumputnya, pendek dan dapat kita duduki. Dan lihatlah kolam dengan air terjun itu. Semua tampak tidak liar. Aku yakin daerah ini ada yang empunya. Betul Jaran. Tanpa kita sadari kita sudah sampai di halaman istana kerajaan Pajajaran, tetapi dari arah belakang. Wow, jangan main-main. Betul kap gitu. Kolam itu adalah tempat putri beserta dayang-dayangnya biasa mandi-mandi. Tidak jauh dari situ ada sebuah villa tempat putri beristirahat. Namanya Gedung Kaputren. 1 kilometer dari situ ada istana kerajaan Pajajaran, pusat pemerintahan mereka. Dari mana engkau tahu? Menurut pendahulu-pendahuluku, tentara kita akan menyerang dari sebelah sini, langsung merampas istananya. Aku akan melihat putri sedang mandi di kolam itu, Banyu. Aku harap kita akan Tentara kita akan menyerang dari sebelah sini, langsung merampas istananya. Aku akan melihat putri sedang mandi di kolam itu, Banyu. Aku harap kita akan sampai di kolam dengan air terjunnya sebelum hari menjadi gelap. Marilah kita teruskan perjalanan kita. Jangan pergi ke sana, Jaran. Di situ ada serdadu jaga musuh yang siap menangkap kita. Banyu, aku membayangkan alangkah indahnya pemandangan di situ. Oh Putri Diah, tunggulah di tempat itu. Kanda akan datang menemuimu. Jaran, kita sedang berada di medan tempur. Bangun, bangun, jangan bermimpi. Tidak Banyu, aku harus ke sana, apapun akibatnya. Seolah-olah putri itu sedang memanggilku. Aku akan datang sayang. Tunggulah Kanda di sana. Jaran, engkau sedang dipanggil oleh jin, setan dan para tetebit pegunungan Gunung Biru itu. Nanti di sana engkau akan disiksa. Sangat mengerikan. Percayalah padaku. Apa engkau pikir aku ini anak kecil yang mudah engkau takut-takuti? Tidak Banyu. Aku akan pergi ke istana dan menemui Maharaja Linggabuana. Kupeluk dan aku akan katakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan sahabat. Bagaimana nanti Patih Majapahit? Dia akan marah karena cita-citanya
dalam sumpah palapa akan pupus di sini. Lupakan sumpah palapa itu. Umumkan kepada seluruh rakyat Mojopahit bahwa kita akan berdamai dengan kerajaan Pajajaran. Hayo prajurit, kita berangkat. Demikian kisah cinta terlarang Prabu Hayam Wuruk dengan Putri Dyah Pitaloka bagian 1. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.